Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Kita masih dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari adik Ferry Irawan yang menyebut Vena Melinda mendadak menutup diri usai bikin heboh dugaan KDRT. Adik Ferry Irawan, Maya, menyayangkan sikap Vena Melinda yang justru menutup diri usai heboh dugaan KDRT. Bahkan saat peristiwa dugaan KDRT itu terjadi, pihak keluarga Ferry Irawan tidak diberi informasi apapun. Ya, tanpa berkomunikasi sebelumnya, keluarga tiba-tiba diberitahu bahwa Ferry Irawan sudah berada di kantor polisi. Saat mencoba menggali informasi lebih lanjut, Maya pun mengaku tidak direspon oleh Vena Melinda dan ibunya, Nimade Ayu Rahmawati. Berikut wawancara dengan Maya. Mas Ferry kan tadi belum ditanya yang pertanyaan pertama. Sorry, sebenarnya pekerjaan dari Mas Ferry itu sendiri apa sih? Sampai dibilang ada yang bilang Mas Ferry itu menjadi parasit dan numpang hidup. Bilang itu supaya keluarga kecewa nggak sih? Kecewa? Ya udah pasti ya. Karena kakak saya itu sebenarnya bukan parasit, dia juga berpenghasilan. Dia Pak Ferry. Iya. Dia bukan Pak Rasid tapi Pak Ferry. Iya, Pak Ferry. Ya, Pak Ferry. Jadi ya, Pak Ferry. sedih pasti. Ya ampun, saya bilang kakak saya kok begitu banget kayaknya kalau di luaran. Rasa-rasanya sebagai adik yang melihat langsung gak seperti itu. Kita kemana-mana juga dia yang bayarin kok. Kalau kita mau ngeluarin duit udah API aja. Duit mah kamu mah udah buat anak-anak aja kayak gitu. Kita kan nanya-nanya juga. Sekarang lagi ada kerjaan apa? Dia bilang, oh lagi ada endorse ini nih, alhamdulillah. Oh dia bilang, kita punya adik ya. Wah kita makan dong, saya bilang gitu. Ya entarlah, biarin buat Kak Vena dulu, pengen nyenengin Kak Vena sama Fania. Oh ya udah, aku bilang seneng-seneng lah. Makanya kan sering juga kita jalan bareng. Bahkan sampai bulan Desember tuh ada 2 momen yang kayaknya tuh rasanya saya benar-benar enak banget ya. Kita punya keluarga baru, pergi ke Dufan, salah satunya sama ke mana ya? Ke puncak ya, ke puncak. Itu pergi sama Mas Ferry sama Mbak Vena. Semua sih keluarga dari Kak Bulan Vena apa? juga. Diperjelas bulan apa? Bulan Desember. Bulan Desember. Kalau artinya Mbak waktu jalan-jalan sekeluarga tuh melihat nggak? Misalnya Mas Ferry bentak atau ada KDRT nyubit atau sekalipun sih nggak ada ya. Mungkin dia cuma kerjaannya tanya ketemu kemana, ini mau bangunin Atala kan udah sore masih tidur kasihan. Itu kita ketawa-ketawa mulu di sana. Bahkan aku sempat bilang. Jadi nggak ada ya di bulan Desember kalian jalan-jalan sekeluarga itu kayak dibentak apa kekerasan tuh kan bisa bentak secara verbal apa nggak ada? Alhamdulillah sih happy aja. Sampai bilang ke suamiku kan kalau kakakku tuh suka banget tuh kayak bucin gendong-gendong. Aku bilang ke suami malah sekali gendong aku dong. Malah dia bilang enggak. Mas, gendong mas, sekarang mas. Ini di depan orang banyak gendong mas. Terus dia bilang biarinlah pengantin baru katanya gitu. Oh ya syukurlah, alhamdulillah kita kan ngelihat mesra ya. Mesra banget kita ngelihat karena kita bahagia, kita juga bahagia. Namun dengan kejadian ini di rumah tuh udah nggak ada namanya bahagia deh. Kita juga udah sering nangis gitu kayak pengen banget ini tuh kita tahu endingnya tuh gimana sih gitu loh. Paling nggak ada komunikasi sama keluarganya Kak Vena, gimana pun kan kita pernah menjadi keluarga. Kita pernah sayang-sayangan, ketawa TV bareng, bercanda, guyonan lah semuanya gitu loh. Bener-bener kayak sebuah keluarga yang normal aja, nggak ada apa-apa. Makanya kalau aku bingung 3 bulan terakhir ada KDRT, masa sih gitu loh kakak aku kejam banget. Kayaknya enggak deh gitu, masih kurang percaya. Tapi ya yang tahu kan hanya mereka berdua, karena kondisinya kalau di kamar itu nggak mungkin dong. Di hotel itu ada CCTV, mungkin bisa ditutup hotel itu kalau ada CCTV di kamar, karena kan mengganggu privasi tamu yang masuk di situ. Jadi mungkin begitu aja ya. Untuk saya sih mudah-mudahan saya tetap bilang ada jalan kekeluargaan,
ada jalan yang baik. Dan tolong banget kepada netizen semuanya, tolong jangan hakimi kakak saya, bagaimanapun itu kakak saya. Dan saya sayang banget sama dia, begitupun saya sayang sama Kak Vena. Sekian aja ya, terima kasih. Kondisinya Kak Ferry di sana gimana? Soal sakit kan kemarin kambuh lagi, mungkin kemarin kan waktu nikah sama Kak Vena udah sembuh karena cinta nih. Kemarin kambuh lagi mungkin di Polda Jatim. Ada riwayat saraf kejepit gitu? Ada riwayatnya, itu namanya distonia, itu gangguan otak, saraf di otak belakang, jadi antara komunikasi saraf dan tubuh tuh gak balance gitu. Jadi biasanya kalau sudah parah, yang dulu saya ketahuin itu paling parah itu dia mengalami tremor. Berita selanjutnya, gugatan pada Richard Lee ditolak, Rasman Arief Nasution siap untuk banding. Pengacara kondang Rasman Arief Nasution tidak terima gugatannya terhadap Dr. Richard Lee ditolak. Rasman sepakat dengan timnya akan mengajukan banding. Selain itu, Rasman juga menilai banyak kejanggalan dalam proses hukum yang diajukannya. Ia pun bakal melaporkan hakim ke Komisi Yudisial. Sebagai informasi, Rasman Arief Nasution mengajukan gugatan pada Dr. Richard Lee sebesar 20,7 miliar pada 11 Mei 2022 karena memutus kekuasaan sebagai pengacara secara sepihak. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun gugatan 20,7 miliar Rasman Nasution terhadap Dr. Richard Lee tidak dikabulkan oleh majelis hakim, sebab permintaan Rasman dinilai dianggap tidak masuk akal. Bahkan Rasman yang menganggap bahwa kesepakatan kerja dengan Dr. Richard Lee tidak memenuhi permintaan kliennya. Adapun keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan 20,7 miliar Rasman Arief Nasution pada Dr. Richard Lee dibacakan pada 21 Desember 2022 lalu. Berikut wawancara dengan Rasman Arief Nasution. Tetapi ini tidak. Kita semua masuk pada pokok perkara. Kami sudah menghadirkan saksi, kami sudah menghadirkan ahli, ya, kami sudah menyerahkan semua alat bukti. Mereka juga sudah menghadirkan saksi, tetapi ahli mereka ditolak, dan gitu. Artinya, secara fakta hukum bisa kita sampaikan seperti terdahulu bahwa kita 100% sangat yakin menang Pak ya waktu itu ya. Nah, tetapi hakim tidak berani masuk pada perkara ini gitu. Nah, di sini ada permainan, makanya kita laporkan. Terindikasi, gitu. Saya pikir itu dulu Pak sementara. Jadi jelas ya bahwa saya kan mengatakan tidak menang, tidak kalah, memang itu yang kita lihat. Dan memang kalau putusan tingkat pertama belum bisa kita katakan ada menang ada yang kalah. Tunggu pada peradilan berikutnya, tingkat terakhir yaitu Mahkamah Agung, kasasi baru. Ya, kami yakin. Lanjut pun ini nanti juga akan kita buat gugatan baru. Pokoknya panjang ceritanya. Ini perang berlarut. Ya. Richard dan Hakim dilaporkan ya Bang? Richard kita banding. Oh banding. Hakim sudah kita laporkan. Ya. Nah, kemudian tentang Fris Paris Junior Utapea dan Nurbaini Jama. Nah, saya senang Kau Hotman sudah berani ngomong bahwa Nurbaini Jannah adalah alumni Ibnu Khaldun, Universitas Ibnu Khaldun dan Asprimo. Sudah, artinya Ibnu Khaldun itu bukan universitas abal-abal. Selama ini kau merasa kau seolah-olah kaulah yang paling keren. Kau tanya USM itu, situ ada Pak Yusril Tamat, ada beberapa orang profesor, bahkan mantan rektor Yayan Ar-Raniri, wakil rektor, dekan, banyak di sana sekarang. Kawan-kawan saya sudah profesor, karena saya tidak menekuni dosen, walaupun saya ada dosen SK dosennya ada, nanti saya tunjukin kalau mau tahu. Ya, karena saya tidak menekuni, tapi sekarang saya insya Allah bertekad saya akan ikut mengajar aktif dan akan ambil profesor itu. Ya, jadi ternyata Nurbaini Jannah adalah alumni Ibnu Khaldun. Dan itu memang kita tracking. Benar, kalau dia adalah alumni Ibnu Khaldun. Artinya Ibnu Khaldun itu bukan universitas abal-abal. Dan Aspri, orang paling dekat dengan dia itu Ibnu Khaldun.
Artinya kualitas keilmuannya keren. Kenapa sampai dia pakai si Nurbaini ini sampai sekarang? Kan begitu. Tapi kan saya sebut dua nama, yaitu Fritz Paris Junior Hutape. Ini siapa? Apakah ini anakmu? Dan lulusan Ibnu Khaldun. Kenapa nggak ngomong? Ya Bu Ida, ngomong dong. Ya ini anakku. Ini Fritz Paris Junior Hutape ini memang benar lulusan Ibnu Khaldun. Kan keren. Kenapa kok nggak ngomong itu waktu tanya wartawan? Saya dengar tuh ada Eki di situ ya, benar ya? Ada di Kopi Joni tuh, kamu ikut nggak? Yang lain? Minggu lalu? Iya Pak. Ya ada kamu kan? Ditanya dia nggak ngomong kan? Dia hanya ketika ditanya dia yang ngomong dompet gua tebal, benar ya? Dompet gua tebal sehingga anak gua 3 bisa kuliah di luar negeri dengan dalam negeri dengan sistem summer. Ketawa saya. Inilah yang dia nggak pernah barangkali ya, nggak pernah kuliah barangkali. Saya ini kuliah S2, S3 luar negeri, bos. Bapak Ibu sekalian, kami sudah tracking datanya. Nanti dijelaskan oleh Ibu Erni Bajau. Berita selanjutnya, reaksi Virgon saat terima DM dari fans Jeffrey Nicole dan juga Caitlin Halderman. Penyanyi Virgon kebanjiran pesan singkat di Instagram alias DM dari para fans Jeffrey Nicole dan juga Caitlin. Fans dari Jeffrey dan juga Caitlin ini mengirimkan pesan ke Virgon berkaitan dengan series yang tengah dibintangi oleh idola mereka, yaitu Surat Cinta untuk Starla. Padahal Virgon sendiri merupakan penyanyi soundtrack tersebut dan tak memiliki andil dalam penulisan cerita dalam series tersebut. Virgon pun menanggapi soal keseruan fans Jeffrey Nicole dan Caitlin sesi meet and greet. Menurutnya fans dari Jeffrey dan Caitlin Halderman ini terbilang sangat beringas. Berikut wawancara dengan Virgon. Dia keluar dulu nih. Iya. Udah alhamdulillah ya. Radit. Oke. Dah. Nah, sana. Ya, ada ya. Ya, Bang Virgon, gimana nih menurut antusiasme di series Starla ini seperti apa nih? Luar biasa ya fansnya Emma, fansnya Starla, Caitlin, Jeffrey, luar biasa beringas. Tapi senang antusiasnya juga gue bisa lihat dari beberapa hampir 20 orang yang DM gue di Instagram gitu mengeluhkan kisah cinta yang katanya nyebelin gitu. Jangan berantem mulu dong bang gitu. Ya terbawa lah. Tipikal mama sinetron lah yang ganti generasi ke penonton video yang terbawa sama ceritanya Surat Cinta untuk Starla dan dibawa sampai ke dunia nyata terus sampai ke DM gue gitu. Padahal kan gue nggak ada intervensi apa ya masalah skripnya, tapi buat gue itu sesuatu yang keren. Tapi respon kayak gitu gimana? Itu gue sih nggak heran ya karena tipikal ibu-ibu yang di rumah juga begitu. Nyokap gue juga kalau nonton sinetron juga begitu, kesal sendiri, senang sendiri. Jadi itu menurut gue salah satu kehebatan dari storytelling dan series yang bikin orang terbawa ceritanya, masuk ke dalam ceritanya, ikut terhanyut. Lo sendiri udah nonton langsung belum bang? Udah. Gimana melihatnya di series ini? Ya next level ya, mungkin karena ini series jadi banyak detail-detail kecil yang bikin unyu-unyu gitu story-nya. Ada beberapa konflik juga yang ya intinya ceritanya terbawa dari dulu waktu layar lebarnya versi remaja, sekarang sudah versi yang agak lebih dewasa. Dalam artian mereka lagi di situ kan ceritanya kan jenjang sebelum mereka akhirnya nanti bakal menikah ya, karena bisa dilihat spoilernya Jeffrey nanti si Emma nanti ngelamar si Starla. Jadi menurut gua nggak mau spoiler ya, happy ending apa enggak tontonnya sendiri. Tapi nyangka nggak sih bang, dari lagu yang abang buat sekarang jadi udah dari film ke sekarang series buat itu loh. Iya lumayan panjang ya umurnya,
lagunya karya saya yang satu itu dari 2017 dikenal orang sampai 2023 ini ternyata masih ada gemanya, alhamdulillah bisa diterima segitunya. Masih banyak orang yang antusias sama story-nya di balik lagunya. Baru rilis lagu juga nih. Iya, Bisa diceritakan sedikit ya lagunya. Ini lagu tentang, di video klipnya mungkin agak sedikit twist ya, karena lagunya tentang ayah sama anak perempuan gitu, dikemasnya seperti itu. Tapi sebenarnya aslinya gue nulis lagu itu buat ketiga dunia nyata di atas kertas gue tulis tuh baru kemarin ya, waktu itu tahun kemarin ya, bulan apa? Bulan awal tahun. Gue kan ke Bogor sama lo nulis lagu itu bulan apa? Kebetulan manajer saya nulis emang dikhususkan waktu itu kita ada songwriting. Gue biasa sekarang semenjak ada beberapa proyek sama Budi yang kemarin. Berita selanjutnya datang dari Vino Gibastian yang tak beban main di film remake dari Bayi Ajaib, beri sentuhan kumis untuk memantapkan perannya. Aktor VJ di depan sang sutradara film remake Bayi Ajaib untuk memerankan Qasim. Vino mengaku tidak mengikuti casting. Ia ditunjuk langsung oleh Rako Prijatno selaku Qasim karena kemampuannya akting ini diyakini untuk bisa memerankan pemimpin di kampungnya. Meski langsung ditunjuk, Vino Gibastian tidak merasa beban karena film Bayi Ajaib yang tayang 1982 berhasil dan menjadi legenda di Indonesia. Tak ada rasa beban lantaran pria berusia 40 tahun ini sudah menyaksikan film Bayi Ajaib versi tahun 1982 dan sedikit mengetahui jalan ceritanya. Karakter Qasim sendiri diakui adalah sosok kepala desa yang sayang sekali dengan keluarganya. Meski Qasim licik, suami Marsha Timothy ini tidak membuat peran yang ia mainkan menjadi lelaki jahat. Bagi Vino secara pribadi, karakter Qasim terbilang biasa saja, yakni sosok pemimpin yang sayang keluarga. Namun ia memberikan ide pada penampilan Qasim yang berkumis. Lewat film remake Bayi Ajaib, Vino Gibastian ingin mengenalkan kepada masyarakat generasi muda jika karya tersebut sangat melegenda. Berikut wawancara dengan Vino Gibastian. Lebih tua, baju-bajunya klasik lah, cara dialognya gitu. Berarti itu kakak juga belajar cara dialog? Iya, kita pas reading sih diiniin gitu. Kalau cara dialog sih nggak terlalu sulit, cuman memang dari desain produksinya tuh menarik karena lebih klasik, lebih tua gitu, lebih antah berantah gitu. Ini kan film horor ya kak, ada persiapan gak sih dari masing-masing kakak sebelum proses syuting? Ya pasti reading sih, baca skrip gitu. Kalau untuk karakter Qasim enggak sih, paling lebih ngebangun chemistry sama anak dan istrinya sih, sama Sarah dan Rehan yang menjadi Didi. Kalau persiapan karena ini horor sih sebenarnya nggak terlalu, mesti kayak kita menganggap horor dan ininya, dan Mas Rako juga sudah kan karena eranya dibundurin, dia udah punya, kita ketika di reading tuh dia udah punya riset sendiri tuh, baju-bajunya, jenis apa namanya, tampilan looknya, jadi kita udah sangat terbantu oleh hal itu gitu. Jadi udah bisa ngebayangin ya nantinya udah bisa kayak ngebayangin apa gitu. Nanti rumahnya seperti apa gitu. Wah, seru juga ya kayaknya. Tapi menurut aku seru nih, tapi menurut kakak proses syutingnya seru gak sih? Seru banget ya. Seru banget ya. Oke, satu scene favorit kak dari masing-masing kakak, satu kata aja biar gak spoiler, misalkan scene hujan. Oke. Aku apa ya? Scene ini kali, scene kejebur sumur. Scene kejebur sumur. Itu seru. Pengerjaannya seru. Kalau dalam cerita sih nggak seru. Itu kecebur beneran? Kenapa? Kecebur beneran. Loncat ke sumur. Loncat ke sumur. Makanya nanti harus nonton ya. Harus nonton semua mulai besok. Mulai besok ya, 19 Januari. Kalau gua sini nih, scene ngeluarin kelabang dari, nanti nonton aja. Sen sih kalau gua sih mulai gitu kan. Nah,
dulu tuh kalau gue nonton film itu serem banget, bikin traumatis banget gitu. Tapi kalau kita tonton lagi yang era 82 itu mungkin akan buat sebagian orang menjadi lucu karena secara teknologi, secara prostetiknya kan mungkin tidak semaju sekarang. Nah makanya ada improve yang lebih bagus. Berita selanjutnya datang dari Alvin Faiz yang mendadak bongkar aib pernikahan di masa lalu. Manajer Larissa Chow tegaskan keduanya sudah berdamai. Sempat buka-bukaan bongkar borok mantan istri, Alvin dan juga Larissa Chow akhirnya berdamai. Manajer dari Larissa, Adit Jagoan, ia mengatakan saat ini mantan sepasang suami istri itu sudah sepakat saling memaafkan. Larissa Chow dan juga Alvin Faiz sepakat untuk berdamai lewat sambungan telepon. Adit pun menjelaskan bahwa mula Alvin Faiz mendadak membongkar aib Larissa saat masih menikah dengan Larissa. Seperti diketahui melalui unggahan story di Close Friend, Alvin mendadak mengaku bahwa selama menikah ia telah berkali-kali diselingkuhi oleh Larissa. Tak hanya selingkuh, Larissa juga melakukan KDRT padanya. Alhasil unggahan Alvin tentang borok Larissa pun mendadak heboh di media sosial. Emosi Alvin tersulut oleh ucapan putra kandung mereka, Yusuf, yang diunggah Larissa di fitur story Instagram. Saat itu putra mendiang Ustadz Arifin Ilham itu pun langsung menegur Larissa dan Yusuf lewat Adit. Berikut wawancara bersama dengan Adit Jagoan. TBL nih kayaknya pengaruhnya gini oke ya tengah aja Bang. Udah aman ya? Udah ya, yuk. Oke, iya Mas. Boleh Mas Adi, seperti apa nih Mas Adi? Oke, selamat siang semuanya. Saya Adit Jagoan, manajer Larissa Chow. Menaik dan kemarin lagi ramai ya, mungkin yang bertanya, ayo silakan. Seperti apa nih Mas, gitu kan banyak ini kan sudah 2 tahun yang lalu gitu kan perceraian antara Alvin dan Larissa gitu kan, bisa dikatakan ini tiba-tiba si Alvin memposting aib bisa dikatakan kepada Larissa sendiri. Memang awal mulanya nih mereka ada cekcok kah terkait masalah anak kah atau masalah pribadi kah, seperti apa sih? Intinya kan banyak ya pemberitaan mengenai Larissa Chow. Yang pertama kan soal perselingkuhan. Kalau menurut saya, pendapat saya, Larissa itu nggak seperti itu. Karena saya mengenal Larissa dan Alvin itu di tahun 2019. Jadi karena ini kan banyak ditampilkan oleh Alvin, ya kan, internal Alvin. Kayak nggak bener ya, gitu kan. Karena memang yang saya tahu Larissa nggak seperti itu kan, gitu kan. Dan itu kan masalah rumah tangga yang lalu, yang udah lama, 2 tahun mereka pisah, 2 tahun mereka pisah. Seharusnya kan nggak harus diungkapkan, karena dari pihak cowoknya kan udah punya istri, gitu kan. Sekarang apa sih motifnya gitu kan. Sebenarnya awal itu gara-gara Larissa memposting sama anaknya Yusuf di story, dan nggak tahu itu kan sebenarnya bercandaan ya seorang anak gitu kan. Alvin tersinggung dengan perkataan yang dikeluarkan oleh anaknya. Dan akhirnya dia bilang ke saya, tolong sampaikan Larissa, bilang begitu. Saya sampaikan ke Larissa. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.